Jumpa kembali pada pembahasan kita kali ini adalah tentang arus listrik. Yang pertama kita harus tahu dulu arus listrik itu apa. Arus listrik adalah jumlah total muatan yang melewati suatu lokasi per satuan waktu. Nah, satuan muatan itu adalah coulomb atau disimbolkan dengan Q. Dan satuan waktu itu disimbolkan dengan T, maka I sama dengan I ini adalah arus listrik. Delta Q per delta T, muatan per waktu. Misalkan dalam jumlah muatan delta Q yang melewati area A dalam selang waktu delta T, udah, ini area A melewati area A dalam selang waktu delta T, merupakan perbandingan antara muatan dan waktu tersebut. Perbandingan Q per T. Satuan SI arus listrik adalah ampere atau disimbolkan dengan A. Ampere ini sudah kita bahas di kelas 7 mengenai besaran pokok. A ini sama dengan, muatan ini kan satuannya coulomb, sedangkan delta T ini adalah satuannya waktu. Maka arus ini adalah coulomb per sekon, itu sama dengan ampere ya. Coulomb per sekon itu adalah ampere. Ini ya, 1 coulomb per S, coulomb per sekon. Arus konvensional dinyatakan sebagai aliran yang searah dengan pergerakan muatan positif. Pada konduktor logam seperti tembaga, ini ya, konduktor logam, arus listrik merupakan pergerakan dari elektron atau muatan negatif. Oke, contoh, jumlah muatan yang melewati filamen dari lampu bohlam dalam 2,00 sekon atau 2 sekon adalah 1,67 coulomb. Tentukanlah arus listrik pada lampu. Oke, kita selesaikan. Yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, yang diketahui adalah dari sini ini 2 sekon. Nah, yang 2 sekon ini adalah T sama dengan 2 sekon. Terus ini ada 1,67 coulomb. 1,67 coulomb. Coulomb berarti itu adalah muatan. Oke, ini ya. Coulomb tadi kan itu adalah muatan. Ini coulomb per sekon. Coulomb Q sama dengan 1,67. Nah, ditanya arus listrik. Nah, arus listrik simbolnya adalah I. Oke, ditanya adalah I sama dengan berapa. Oke, nah sekarang kita jawab. Masukkan rumusnya. I sama dengan Q per T. Masukkan nilai Q berapa? Oke, ini ya 1,67 per T-nya masukkan 2 sekon. Oke, berarti ini sama dengan berapa ini? 1,67 berarti 0,8 coulomb per sekon. Ya, atau sekitar 0,8 ini ampere. Hambatan listrik dan hukum Ohm. Hambatan listrik dan hukum Ohm. Nah, ketika tegangan listrik atau beda potensial diberikan pada ujung pangkal konduktor logam. Ini ujung pangkal ya, ujung pangkal. Maka didapatkan arus sebanding dengan tegangan yang diberikan. Nah, ini ujung logam diberikan tegangan, ini V ya, ini baterai beda potensial diberikan tegangan, maka
arusnya ini sebanding dengan tegangan. Oke, I sebanding dengan tegangan. I berbanding lurus dengan tegangan. Maka didapatkanlah kalau I berbanding lurus dengan tegangan, artinya kalau I semakin besar, lihat ya. Oke, itu artinya kalau tegangan semakin besar, maka arus semakin besar. Dan sebaliknya, jika tegangan yang diberikan semakin kecil, maka arusnya semakin kecil. Itu artinya berbanding lurus ya. Misalkan grafik ini, oke, ini tegangan, ini arus. Nah, kita misalkan ini angka 1, ini 2. Terus ini 1, ini 2. Oke, 2, 1. Nah, sekarang mau kita buat bagaimana grafiknya. Ketika arusnya 1, nih, ini bentuk grafiknya ini kan seperti ini. Oke. Nah, ini angka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, arus semakin besar, tegangan semakin besar. Itu artinya yang berbanding lurus tadi. Oke. Nah, sehingga ditemukanlah bahwa hambatan listrik itu adalah V per I. R adalah tegangan per arus. Udah, R sama dengan V per I. Nah, di mana R ini adalah hambatan dalam satuan ohm atau sama yaitu volt per ampere. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi kan di sini dibuat R sama dengan V per I. R sama dengan V per I. Atau dari sini bisa dibuat kalau dioperasikan bahwa V sama dengan I kali V sama dengan I kali R. Supaya lebih cepat ingat, maka perhatikan ini. V per I. Ini per, ini kali. Jadi ketika kamu ditanya V, berarti rumus yang kamu gunakan adalah I kali R. Nah, ketika kamu ditanya R, maka rumus yang digunakan adalah V per I. Ketika kamu ditanya I, maka rumusnya adalah V per R. Ingat aja ini ya. Ingat ya, ingat ini. Ketika kamu ditanya V, maka rumusnya adalah I kali R. Nah, ketika kamu ditanya R, maka rumusnya adalah V per I. Ketika kamu ditanya I, rumusnya adalah V per R. Oke, contoh. Oke, dari sini sebuah setrika listrik menarik arus 2 ampere ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Tentukanlah hambatan listrik dari setrika tersebut. Oke, kita buat dulu yang pertama, itu adalah diketahui. Oke, diketahui. Oke, buat diketahui ya. Sebuah setrika listrik menarik arus. Oke, ini arus itu simbolnya I sama dengan 2 ampere. Terus selain ini ada lagi dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Tegangan itu tadi simbolnya V. Iya, betul. V sama dengan 220 volt. Tentukanlah hambatan. Hambatan tadi simbolnya adalah, ditanya R. Hambatannya berapa? Oke. Sekarang jawab. Kita jawab. Oke, nah kalau dari sini tadi berarti kalau kamu ditanyakan R. Oke, kita lihat di sini. Kalau kamu ditanya R, berarti R adalah V per
I. Oke, R itu adalah V per I. Oke, V R sama dengan V per I. Ayo, V-nya berapa? 220 per 2. Oke, sekarang di sini tadi bahwa I itu harus dalam satuan ampere. Oke, udah pas ya? Pas. Ini pas ampere. Terus volt tegangan itu harus dalam satuan volt. Udah aman. Berarti nanti hambatannya ini sudah pasti dalam satuan ohm. Oke, karena semua sudah dalam satuan masing-masing. Oke, kita sekarang fokus ke perhitungannya langsung ya. Bahwa R adalah, ayo, berarti 220 bagi 2 adalah 110 ohm. Bisa ya? Lanjut. Nah, di sini adalah hambatan jenis atau resistivity. Nah, pergerakan elektron dari konduktor mengalami hambatan oleh adanya tumbukan dengan atom-atom di dalamnya. Nah, nilai hambatan ini akan sebanding dengan panjang. Nah, ini panjang ya. Oke. Nilai hambatan, ini nilai hambatan R ini ya, hambatan akan berbanding lurus dengan ini L, ini panjang. Terus dan berbanding terbalik dengan luas penampang A, sehingga dirumuskanlah R sama dengan rho L per A, di mana R ini adalah hambatan, L ini adalah panjang, A ini adalah luas penampang. Nah, rho ini apa? Rho ini adalah konstanta kesebandingan rho. Hambat jenis bahan, ini hambat jenis bahan, satuannya itu adalah ohm meter. Konduktor mempunyai hambat jenis rendah dan insulator mempunyai hambat jenis tinggi, dan nilai hambat jenis setiap bahan itu beda-beda. Ini bisa dilihat ya, silver 1,61 ini dan seterusnya.